Saya mau lompat saja ke soal Cianjur yang sekarang karena kita kan ada di Cianjur ya. Nah, kok ARM bisa kok memilih untuk bantu dapur umum? Ya, saya bilang ya karena kita sudah mengkaji dan menurunkan tim, kita lihat memang dapur umum dibutuhkan. Ya. Kenapa anak-anak kok dipedulikan dengan? Karena kita tahu di setiap bencana anak-anak, perempuan, lansia itu jadi yang paling terdampak. Kami nggak punya kemampuan seperti kayak psikolog, gitu. Tapi kita punya sumber daya kayak Angkatan 25 juga, Arga Cita, Mas Agus Susilo, yang bisa membantu. Beliau ikut fasilitasi, fasilitasi ya kan, mau memotivasi anak-anak. Saya senang lihat anak-anak kemarin dimotivasi itu berapa kali, karena saya terjadi berapa kali. Ya, anak itu bukan cuma lupa. Kalau dia pulang ke tenda, mungkin dia ingat lagi ya, tapi dia tertanam tuh kata-katanya. Adik-adik kemarin waktu gempa gimana perasaannya? Takut, sedih, nangis tuh. Lalu dia bilang begini, saya bilang ini ilmu sendiri nih, saya bilang, saya sendiri belum punya. Dia bilang, nangis tidak apa-apa, takut nggak masalah, ya, itu biasa, wajar. Tapi kalau asal terus berdoa, percaya sama Tuhan yang Maha Kuasa, berbakti sama orang tua, sayang sama teman-teman, optimis, percaya deh, apapun yang didoakan nanti terwujud. Anak-anak itu makanya berbina gitu. Itu yang nggak kita dapat kalau kita sehari-hari. Ini Mas Agus ini berarti setiap turun selalu ada ya? Hampir selalu kita pakai karena termasuk yang paling biasanya kalau untuk kita sebut dukungan psikososial, orang-orang nyebutnya trauma healing ya, tapi ARM nggak pernah pakai istilah itu gitu ya. Selalu turun. Jadi untuk intinya adalah menurunkan tensi psikologisnya supaya anak-anak itu bisa dan ibu-ibu itu bisa menjalankan hidupnya meskipun di tenda dengan kondisi psikologis yang jauh lebih ringan lah. Jadi tadi kembali Bang Yuri yang Mbak Atulija, Bang Husein itu kan diawali dari satu lembaga di mana semua serba well educated. SDM-nya memang sudah dipilih pun dari berbagai berbagai latar belakang yang kemudian bisa menangani sebuah bencana dengan komprehensif. Bayangkan alumni kita IPB, kita ini kan ngerti bahwa IPB adalah spesifikasi dan spesialisasi di bidang pertanian dan arti luas. Kita juga harus menangani tadi yang sampaikan Bang Husein. Ada satu korelasi yang kemudian saya pelajari, kemudian mungkin teman-teman samalah, kita juga punya background spesialisasi dari pekerjaan-pekerjaan kita. Satu yang tadi sampaikan Bang Husein bahwa sebagai volunteer tidak cukup hanya katakanlah willingness-nya saja, karena ini bencana. Namanya ARM itu kan tanggap bencana. Bencana itu macam-macam. Kalau case Cianjur tadi Bang Husein cerita, gempa itu lebih panjang penyelesaiannya karena ada ikutan-ikutannya. Beda gempa susulan maksudnya ya. Gempa susulan. Kemudian misalnya ada tadi yang disebut dengan healing gitu. Kalau banjir mungkin seminggu selesai, habis itu ya bersih-bersih. Nah, tadi saya korelasikan tadi dari pengalaman-pengalaman yang dari background yang pernah dulu saya lalui ketika kemudian membawa bahwa ternyata kalau kita bicara tentang kebencanaan, itu yang paling siap dulu adalah orang yang akan menolong. Kenapa bisa bilang begitu? Karena Kang Guslo misalnya, Agus Susilo, dia bisa melakukan itu karena Kang Guslo juga di dalam perjalanan hidupnya dia juga sudah melakukan banyak motivasi yang diberikan pada orang lain sehingga dia bisa membawa itu ke sini. Iya, intinya memanfaatkan memang sumber daya yang ada. Kalau ditanya ya, kita butuh yang pinter ngurusin air, ya gitu ya, yang ngajarin masak, ibu-ibu banyak tuh ya, gitu ya, yang bisa ngajarin ibu misalnya kerajinan, gitu ya. Tapi mungkin pelan-pelan ya, sesuai ke prioritas gitu ya. Di kita kebetulan bendahara kita Mbak Wika, itu dulunya orang bank. Jadi jago, bikin RAB cepat gitu ya, Ada misalnya ketua satu kita Mas Imam, namanya Mas Imam, angkatan 25 juga, ya. Beliau pengalaman dulu ngurusin urusan syariah global, luas. Kemarin waktu di Cianjur kita bilang, ini kalau kita ngandalin kita kirim mobil nggak cukup nih, kita harus kirim kayak model trail ya, motor trail, mulai gitu ya. Komunitas. Kita baru memikir, saya bilang tenang. Saya sudah punya komunitasnya, siap ditebakkan kemana saja, yang penting diberitakan titik mana mereka jalan. Itu komunitas apa? Komunitasnya Mas Imam ya? Langsung istilahnya kita memanfaatkan yang ada. Di BKO kan ke air. Saya bilang,
bisa membegal orang gitu ya. Ternyata dari pengaruh masing-masing IPB ini bisa menyerap semuanya ya. Gitu ya. Dan saya yakin banyak juga kawan-kawan harga cita lain yang mungkin saya nunggu ya. Gendongnya banyak nih, Iya, banyak. Karena kalau dari kita, dipanggil aja mungkin belum kita aja kalau setiap kali habis turun ke lapangan, ya pulang itu boyonya pegel 2 hari kan. Tapi kalau itu anak muda kan wah keren banget tuh ya. Saya ini kan jadi lucu. Nah itu satu kayak banyak. Jadi benchmarknya itu dari organisasi, ya kemudian dari rekrutmennya. Kita juga satu lagi ingin punya harapan punya kemandirian secara finansial. Ya, yang patut dibanggakan adalah sejak ARM itu sekarang kita nggak pernah minta uang sepeser pun dari DPPH IPB. Kami cari sendiri, kembangkan sendiri, kami pulangkan. Bahkan padahal seharusnya ada. Seharusnya bisa. Kita kan badan otonom ya, bisa dong. Tapi kami memilih kalau badan otonom, yang penting kita otonom, betul-betul tidak merepotkan gitu. Tapi cukup HIPB menerima hasil baiknya saja. Dari kita gitu ya. Dan yang paling unik tentu adalah waktu kita kolaborasi tahun lalu 2021 kita waktu ingat COVID Delta. Waktu tabung ya, Bang? Iya, tabung itu kan. Iya benar. Waktu 8 hari, Bang ya. Itu Arga Cita baru mulai dibentuk ya? Iya betul. Pada saat Arga Cita baru mulai dibentuk. Waktu itu saya ingat pihak IPB yang kita bilang ngomong ke DPP HIPB, kita ini kesulitan, betul-betul kesulitan. Karena kita menampung juga waktu itu ada wisma yang dipakai untuk menampung isolasi mandiri. Rumah sakit. Sekitar 500 orang kalau nggak salah. Betul-betul tabung, butuhnya 120. Dulu jadi satu tabung aja. Sulinya bukan main, besar gitu kan? Bahkan ada teman kita ada angkatan 25 almarhum ya yang mohon maaf kemudian harus meninggal dunia karena akhirnya setelah keliling sampai 10 sampai 12 rumah sakit nggak dapat yang meninggal di saat proses itu. Ya teman-teman dari kalau dari ETIK ya Mas Heri kalau saya ingat. Nah waktu itu dia ngomongin kalau gitu coba. Nah karena kami kan intinya bukan cuma bencana tapi semua segala macam krisis kemanusiaan. Ini kan krisis kemanusiaan juga kan, wabah penyakit. Gimana caranya kita mengadakan tabung di situasi yang susah gitu. Tapi kita nggak nyangka saset gitu ya. Dalam waktu 2 minggu kita bisa serahkan kembali ke IPB. Ini yang diminta 120 tabung, direfill, jaminan biayanya 3 bulan, biaya obat, biaya makan untuk pasien, totalnya itu 1,5 miliar. That's good point. Hanya 2 minggu. Bukan soal ARM-nya, tapi justru saya lagi melihat soal ini energinya luar biasa ya. Angkatan 1 yang sudah sepuh ya kan, kami nyumbang 4 unit. Angkatan 56 telepon, nggak apa-apa ya kalau kami nyumbang 1 unit. 1 unit itu sekitar 3 jutaan. Lengkap tabung 1 sama masker paket. Artinya apa? Orang tuh berlomba-lomba untuk ingin terlibat. Nah kalau dia ketemu sebuah tempat yang jadi tempat orang semua nggak ngelihat kamu senior junior, kamu agamanya apa, tapi orang kalau saya kasih di sini, saya udah percaya deh teman-teman ini jalanin dan itu ARM. Kenapa enggak gitu? Nah itu yang bikin kita semangat. Jadi kalau saya bacakan tadi ada tujuan ya, tujuannya kalau saya sebagai ARM, sebagai sahabat ARM pernah tahu lah paling tidak ada 5 tujuannya. Salah satunya yang tadi itu menghimpun energi atau sumber daya yang dimiliki oleh alumni, termasuk Civitas Academy. Ada juga yang terakhir tadi itu bahwa orang Indonesia adalah kedermawanannya tertinggi di dunia. Ini terbukti juga sih. Ini yang tertinggi di dunia. Iya. Tertinggi di dunia dari risetnya gitu. Nah, mungkin ada tujuan-tujuan lain yang masih pengen dikejar oleh HRM. Ada pasti. Ada satu yang kami kejar dan sudah tercapai tapi belum cukup. Contoh, kalau kita ingin bergerak, kita kan harusnya punya kekuatan hukum yang cukup gitu ya. Nah, akhirnya kan berarti kan badan otonom. Kamu mau badan otonom ya didirikan oleh DPP HIPB. Kita harus lebih bergerak supaya apa? Supaya kita bisa mengkapitalisasi semua modal ini kan. Ya. Akhirnya kita bilang kita harus jadi yayasan. Karena dengan yayasan akan lebih mudah bergerak. Nanti ketika penggalangan pengumpulan uang dan barang sesuai dengan undang-undang bisa auditable, sah seluruh hukum gitu ya. Jadi kita alhamdulillah
tahun lalu kita jadi yayasan, alhamdulillah. Itu untuk pencapaian. Berarti itu setelah 2 tahun ya? Setelah 2 tahun kita dapat. Bulan apa? Bulan waktu itu sekitar Juni. Juni ya? Juli. Nah, tapi kedepannya adalah yang kita ingin adalah sekali lagi menggabungkan energi positif itu kan alumni terutama ya, kan nggak bisa digerakkan dari Bogor saja. Ya. Teman-teman IPB ini alumni nyebar, bukan cuma kayak di seluruh Indonesia, tapi di seluruh di berbagai negara. Iya. Nah, kita pinginnya adalah kita ARM ada di setiap daerah kalau bisa. Ya. Jadi perpanjangan tangan, melakukan kegiatan yang sama, mengumpulkan energi positif di masing-masing daerah. Alhamdulillah, kita sudah punya cabang di Sumatera Selatan, Sumsel, di Kepulauan Riau, sama di Banten 3. Ada yang lain sudah siap secara personal dan siap dari ini, cuma kami tunggu. Kenapa? Kami siapkan dulu semacam kayak aturannya, bagaimana aturan membentuk, melantik dan membina ARM cabang. Berarti yang 3 ini memang sudah dianggap siap Sudah siap menurut sebelumnya. ARM pusat Iya, gitu ya. betul. Jadi kemarin teman-teman itu sudah berdiri, sudah ada terbentuk. Ini sementara contoh Jawa Timur, ya. Berarti mereka bisa bergerak sendiri tanpa menunggu di bawah koordinasi tetap kita, di bawah koordinasi karena bentuk yayasan, tapi kita percayakan pada mereka, tim mereka di lapangan, termasuk nanti rekrutmen relawan. Jadi artinya apa? Nanti relawan IPB itu nggak perlu nunggu ke Bogor kan? Di Jawa Timur ada, di NTB ada, di NTB. Nah, kalau misalnya seperti itu, ada di NTB, ada di Jawa Timur, ada di Sumatera Selatan dan lain-lain, itu yang dari pusat kira-kira bakal ikutan turun juga nggak pada saat ada bencana di tempat yang teman-teman cabang itu? Itu pertanyaan bagus. Iya. Ini kita bahas di awal dulu. Oh gitu. Ya, kita lihat contoh-contoh pengalaman lembaga-lembaga lain. Saya kebetulan mendampingi PMI kan, Palang Merah Indonesia. Nah itu betul. Jadi kita lihat skalanya. Ada bencana di mana terjadi, misalnya katakanlah di sebuah, misalnya katakanlah di Sulawesi Selatan terjadi. Lalu teman Sulawesi Selatan lapor, ini ada kejadian, ya itu penting asesmen kan. Kita lihat, kita dengar kabar dari teman-teman lain dari lembaga lain, kita bilang kayaknya kalian bisa hadapi sendiri deh ini. Kami hanya support nasihat dan doa. itu ya, tapi semua sumber daya kalian bisa sendiri. Jadi Tapi, skalanya bukan nasional ya? jadi Bencana mungkin ya ada kan karena sering ada banjir-banjir di beberapa kecamatan itu kita pernah hadapin. Karena itu bagian dari mereka juga untuk membantu, Iya. karena membawa bendera IPB kan. Artinya IPB ada di mana-mana, alumni ada di mana-mana. Tapi bila mana kayak kemarin gempa Sulawesi Barat, ya kan mau nolong orang, teman-teman alumni sendiri terdampak kan, rumahnya hancur segala macam, kayak di Cianjur sekarang kan gitu ya. Nah, tentu tugas kita yang di pusat untuk kemudian memberikan bantuan. Idealnya nanti kita berharap misalnya kejadiannya, bukan mendoakan, contoh saja misalnya, kejadiannya di NTB misalnya, ada kejadian. Tapi kita lihat kawan-kawan di Bali punya kapasitas bagus. Bali, tolong bantu NTB. Jadi ARM Bali akan bantu ARM NTB. Pusat sekali lagi bertindak sebagai koordinator gitu. Tapi kawan-kawan di lapangan tuh mereka jadi bersinergi masing-masing gitu ya. Ya. Nanti kejadian di Sumatera Barat, Sumatera Utara akan kirim bantuan. Nggak perlu nunggu dari pusat karena jauh. Nah, itu praktek yang dilakukan oleh lembaga lain. PMI melakukan itu. Kejadian di Bali atau di mana akan bisa ditanggapi oleh sama yang lain dengan cepat. Gitu. Mudah-mudahan Jadi, ya. Jadi gini, tadi kan yang siap katanya baru 3 ya. Sementara himpunan alumni itu ada cabangnya sudah ada berapa sekarang? Seingat saya ya, kalau saya salah, kalau IPB itu sekarang punya 32. Nah, DPD. anggaplah benar 32 gitu. Jadi kalau memang baru 3 ini yang siap, jadi tidak otomatis yang ada himpunan alumni sudah ada ARM-nya ya. Ya, kita menunggu lebih baik siap dulu daripada kita bikin kemudian katakanlah tidak berfungsi dengan baik, kira-kira gitu. Pelan tapi pasti lah. Berarti nanti yang mengesahkan adalah ARM pusat ataukah himpunan alumni? Nah, karena kita badan otonom, tentu nanti yang mengesahkan cabangnya adalah kita ARM yang pusat ya. Dan kalau sudah bentuk badan hukum yayasan ya, kalau yayasan sebenarnya kan operasinya justru lebih luas. Kalau yayasan sendiri kan punya badan hukum, artinya secara pertanggungjawaban tadi, misalnya penggalangan dana, penggalangan pertanggungjawaban keuangan itu tadi benar tadi ada auditor independen yang bisa masuk, sehingga kita lebih apa? Accountable, transparansi gitu. Nah, tapi tidak meninggalkan tetap di BPIBB ya. Jadi kita kenapa kita bikin di yayasan ARM misalnya, itu Dewan Pembina Tetap. itu otomatis
ketuanya adalah ketua DPP yang sedang menjabat. Oke. Sekretarisnya otomatis sekjen yang sedang menjabat. Jadi apa tuh? Oke. Ex officio ya? Ex officio. Ex officio. Iya, iya. Jadi nggak akan pernah lepas. Nggak akan Iya. lepas. Karena memang kita membawa memang alumni sebagai bagian dari nama besar. Nah, Itu yang penting juga kan? Iya, iya, iya. Ya berarti sudah TFL kita bisa baca bahwa plannya itu sebenarnya sudah tertata, dan saya yakin bahwa kemarin kan beliau-beliau ini sudah rakernas ya. Iya. Nah, ada yang akan dicapai, KPI-nya juga sudah jelas. Iya, Mas Dodi bilang ikut. Nah, gitu, itu syarat untuk bisa ikut itu gimana?